Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat datang dalam program kita Kamu Hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, kamu hebat. Dan saudara yang kasih dalam Tuhan, program ini selalu adalah program yang positif, saudara yang membangun iman. Ada banyak orang yang senang bilang, kamu bodoh, kamu miskin, kamu susah. No. Dalam program ini sudah diingatkan bahwa kamu hebat. Nah, saudara yang kasih dalam Tuhan, kita hari ini ada program yang sangat khusus. Karena saya diminta oleh banyak orang untuk memberi tanggapan dari seorang peramal atau paranormal, whatever biasa disebut. Saya kurang begitu mendalami, tetapi saya dapat beberapa link-link video dari YouTube yang saya mau berbagi sedikit. Program ini bukan untuk saling menyerang, saling menyatakan kesalahan, bukan. Tapi program ini adalah program yang perlu untuk saling membangun demi Indonesia yang penuh dengan damai sejahtera. Dan Indonesia yang sesuai dengan Pancasila yang hukum pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi saya mulai dengan Imamat pasal 11 ayat 26 bagian B. Dikatakan, janganlah kamu melakukan telaah atau ramalan. Jadi saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam iman Kristen, ya kan, sekali lagi saya ulangi, di dalam iman Kristen, ramalan, baik ramalan nasib, ramalan tentang hari depan, ramalan-ramalan garis tangan, ramalan-ramalan kehidupan, kata Alkitab itu adalah telaah dan tenung. Dan dalam iman Kristen itu dipercaya sebagai bagian dari kerja kuasa kegelapan. Jadi Alkitab berkata iblis menyamar sebagai malaikat terang. Jadi kelihatannya begini, kelihatannya membantu, kelihatannya menolong. Tetapi itulah cara kerja iblis. Iblis itu senang show of force. Iblis itu tidak maha tahu, tapi senang untuk menunjukkan dirinya kayak tahu. Supaya apa? Supaya manusia terbelenggu. Makanya Alkitab bilang pencuri itu datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi yang pertama dia curi perhatian kita dulu supaya kita kagum. Ya kan? Kok dia tahu ya gitu. Nah, saya mau sudah menyaksikan dulu link YouTube berikut ini dari seorang yang mungkin disebut peramal atau paranormal, whatever, saya nggak terlalu mengenalnya, yaitu Mbak Yu. Dikenalnya sebagai istilah Mbak Yu yang meramalkan bahwa antara akhir Desember sampai Juli akan ada pesawat yang jatuh. Dan jelas dikatakan ada merahnya, ada birunya, dan kemudian betul pesawat Sriwijaya, dengan segala hormat dan sedih saya dan juga simpati saya dan rasa empati saya mendoakan buat keluarga yang ditinggalkan. Tetapi Mbak Yu ini, ya kan, kemudian meramalkan dan kemudian terjadi. Ini kira-kira ramalannya. Dan ada juga insiden pesawat. Insiden pesawat akan ada lambang warna merahnya dan ada yang biru, cuman insidennya nggak terlalu berat yang biru, tapi yang ada warna merahnya bermasalah dan ada korban jiwa. Itu terjadi di antara pertengahan sebelum bulan Juli. Dari mulai sekarang saya hitung maju, sebelum bulan Juli sudah ada kasus tersebut. Tapi harapan saya yang saya sebutkan, kok itu jadi kejelekan jangan sampai terjadi. Kita semua kepengen selamat, rezeki juga aman, tidak terjadi apapun itu ya. Amin. Nah, sebagian saudara mungkin berpikir gini, wah, ini berarti orang sakti, ramalan yang tepat. Saya tidak memberi tanggapan apakah beliau orang sakti atau tidak, ya kan? Tetapi izinkan saya menjelaskan dalam pemandangan iman Kristen, kenapa ramalan bisa terjadi. Karena ramalan kemudian menarik energi negatif dari orang-orang. Karena iblis senang dengan kehancuran, kecelakaan, dan kematian. Karena iblis senang meminta darah, gitu ya kan. Dan kutuk darah ini, ya kan, itu yang dibutuhkan oleh iblis. Nah, cara kerjanya dia menyerap energi negatif dari orang untuk mempercayai ini akan terjadi, ini akan terjadi, ini akan terjadi, dan kemudian akan terjadi. Dan setelah itu akan menciptakan hal-hal lain. Nah, kemudian ada juga ramalan yang saya juga nggak tahu apakah ini sebelum atau sesudahnya, yaitu tentang akan adanya penjarahan, kerusuhan, dan juga pergantian kepemimpinan nasional. Ini dia. Konflik dan kejahatan ataupun hal yang menyangkut penjarahan akan ada di 2021.
penjarahan besar, ada politik memanas, dan ada bahasa-bahasa yang mungkin sebenarnya secara politiknya mungkin pergantian presiden. Sudah mulai ada tanda-tandanya, mulai dari daerah, dari mulai ke atas sudah mulai memanas semuanya. Memang akan ada pergantian, tapi dimulai dengan adanya penjarahan, keributan, hal yang sudah diupayakan pemerintah untuk meredam semuanya memang bisa, tapi tidak bisa maksimal dengan banyaknya pro dan kontra pemerintahan sekarang. Tapi kalau kita ngomong soal pembangunan memang bagus, tapi dari sebagian masyarakat merasa karena mereka tidak bisa hidup selainnya dan mereka tidak bisa menggais rezeki seperti biasanya. Ya, saya tidak menanggapi yang pertama, tapi kalau ditanyakan bagaimana pandangan iman Kristen, sederhana. Orang-orang ini akhirnya menyerap, atau pandangan-pandangan ini menyerap energi-energi negatif dari orang, sehingga akhirnya apa yang dikatakan, kan Alkitab bilang, apa yang kau takutkan, apa yang kau pikirkan, itu yang menimpa engkau. Jadi ketika manusia terserap energi negatifnya untuk mempercayai, untuk meyakini, dan itu terjadi. Nah, hal yang sama yang mau dibuat dengan ramalan ini. Dan untuk ini saya katakan ini ramalan berbahaya. Dan saya sebagai hamba Tuhan, saya sebagai seorang pendeta, saya sebagai seorang pengikut Kristus menantang Mbak Yu ini untuk kita buktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan Yesus saya yang lebih hebat. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ramalannya dibatalkan. Dan saya pastikan di dalam nama Yesus ini tidak akan terjadi. Dan saya pastikan Tuhan Yesus saya adalah Allah yang luar biasa akan menjaga bangsa ini. Karena bicara tentang presiden, maka buat saya adalah kehormatan bangsa. Dan untuk itu kita orang Kristen dipanggil untuk mendoakan pemerintah, mendoakan pemimpin-pemimpin kita. Dan saya bersama dengan hamba-hamba Tuhan lainnya berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa bagi Bapak Presiden, berdoa buat Indonesia, sehingga ramalanmu itu adalah ramalan yang kosong, ramalanmu itu adalah ramalan yang tidak terbukti, ramalanmu itu tidak akan terjadi di dalam nama Yesus. Dan sebagai hamba Tuhan, saya akan menantang saudara untuk membuktikan ramalan mana yang betul. Apakah ramalanmu ataukah doa orang-orang benar, doa orang-orang beriman, apapun agama mereka, kita akan berdoa bersama. Dan saya sebagai hamba Tuhan menyatakan bahwa Indonesia tetap akan aman. Bapak Presiden Jokowi tetap akan terlindungi oleh Tuhan. Tidak akan ada kerusuhan-kerusuhan, penjarahan-penjarahan seperti yang kau ucapkan itu. Di dalam nama Yesus dibatalkan. Rancangan-rancangan iblis itu dihancurkan di dalam nama Yesus. Dan kami berjanji, para hamba-hamba Tuhan, untuk mendoakan negara ini. Karena itulah janji firman Tuhan. Karena di dalam iman Kristen, ramalan adalah sesuatu yang bohong. Ramalan adalah sesuatu yang dipakai oleh setan. Ramalan sesuatu yang cara kerja iblis untuk mendatangkan kekacauan. Itu sebabnya saya sangat minta maaf. Saya tidak membenci siapapun, termasuk Mbak Yu. Saya mendoakan Mbak Yu untuk kembali ke jalan yang lurus. Untuk tidak lagi menyampaikan ramalan-ramalan yang kemudian hanya menciptakan hal-hal yang sifatnya negatif. Kita orang-orang beragama, kita orang-orang beriman, duduk dan berdoa, itu yang lebih penting. Duduk dan beribadah, itu lebih penting daripada menyampaikan ramalan-ramalan. Tujuannya apa? Untuk menunjukkan kau hebat? Untuk menunjukkan sesuatu kau tahu terjadi sebelumnya? Padahal ujung-ujungnya hanya maut, kematian, kerusakan, kehancuran, dan kekacauan. Ya kan, ujung-ujungnya diramalkan, oh artis-artis akan bercerai, ujung-ujungnya akan ada kerusuhan, oh akan ada kekacauan. Itu sebabnya kami hamba-hamba Tuhan berjanji di hadapan Tuhan untuk berdoa. Karena kita diingatkan oleh Alkitab bahwa kita harus berdoa untuk pemerintah. Kita harus berdoa, menaikkan syafaat untuk pemimpin-pemimpin. Dan pada saat ini, sebagai seorang hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan hamba-hamba Tuhan, mengajak kawan-kawan yang beriman dan percaya kepada Allah yang hidup, sesuai dengan pengakuan kita sebagai bangsa yang Pancasila, bahwa kita percaya pada ketuhanan yang Maha Esa. Karena itu kita berjuang bersama untuk berdoa buat bangsa ini. Kita tidak percaya pada ramalan-ramalan. Bahkan kita tolak, kita patahkan, kita hancurkan setiap rencana-rencana ramalan-ramalan palsu tersebut. Ya kan? Dan kita berdoa bersama supaya Indonesia tetap jaya, Indonesia tetap terlindungi, Indonesia tetap damai. Dan kepada Mbak Yu, saran saya, mari berhenti dengan ramalan-ramalan yang hanya mendatangkan kutuk di bangsa ini. Itu maaf, itu kepercayaan iman percaya kita. Saya kurang begitu memahami Mbak Yu iman percayanya apa. Tetapi yang saya pastikan bahwa yang bernama ramalan-ramalan
itu bukan sesuatu yang cocok dengan bangsa ini yang percaya pada Pancasila. Dan saya berdoa dan saya memohon kepada Tuhan supaya apa yang kau ramalkan itu, khususnya tentang kekacauan di bangsa ini, tidak akan terjadi. Kenapa? Yang pertama, saya percaya doa orang benar besar kuasanya. Dan yang kedua, saya percaya Tuhan menghendaki damai sejahtera, bukan kekacauan. Dan yang ketiga, saya pegang firman Tuhan bahwa umat yang atasnya namaku merendahkan diri, berdoa mencari wajahku, maka Tuhan akan memulihkan keadaannya. Indonesia adalah negeri yang diberkati. Betul hari-hari ini Indonesia sedang menghadapi pandemi. Betul Indonesia sedang menghadapi goncangan-goncangan. Karena masih saja ada yang menebarkan hoax-hoax tentang vaksinasi yang bisa berubah menjadi zombie, bisa merubah DNA. Itu semua hoax-hoax yang tidak berdasar sama sekali. Tetapi Indonesia tetap akan kuat. Karena masih begitu banyak hamba-hamba Tuhan dari berbagai agama yang berdoa untuk bangsa ini. Dan kepada setiap pemirsa sekalian, saya mengajak setiap saudara untuk tidak mempercayai ramalan ini. Karena siapapun yang meramal ini, saya percaya bukan kehendak Tuhan. Karena kehendak Tuhan damai, bukan kecelakaan. Alkitab saya bilang dalam buku Yeremia, aku tahu rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, bukan kecelakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Indonesia memang sedang menghadapi badai, tetapi Bapak Presiden tetap di dalam doa-doa kita. Kapolri tetap dalam doa kita. Panglima TNI tetap dalam doa kita. Kepala Kejaksaan, Kepala atau Ketua MA tetap dalam doa-doa kita. Ketua DPR RI, Ketua DPRD di berbagai provinsi, Ketua DPRD 31 di berbagai kabupaten-kabupaten tetap dalam doa kita. Sehingga pemimpin-pemimpin kita, para gubernur tetap kita doakan supaya mampu mengatasi ini. Indonesia tidak akan mengalami kerusuhan. Indonesia tidak akan mengalami penjarahan-penjarahan. Dan Indonesia juga tidak akan berganti kepemimpinan. Nanti berganti kepemimpinan. Bukan di tahun 2021, bukan di tahun 2022, tetapi tepat di saat pemilu berlangsung. Karena itu sekali lagi, saya menantang Mbak Yu untuk membuktikan ramalanmu yang betul atau Tuhan saya yang betul. Karena Tuhan saya akan menjaga supaya Indonesia tetap damai sejahtera. Indonesia tetap terlindungi. Indonesia tetap terjaga. Saya mengajak hamba-hamba Tuhan dari berbagai aliran untuk sama-sama berdoa. Mendoakan bangsa negara kita, berdoa buat Bapak Presiden kita, dan kepada yang terhormat, Bapak Presiden, Bapak aman, Bapak dalam perlindungan Tuhan. Bapak sudah melakukan yang baik. Begitu banyak orang mencintai Bapak. Begitu banyak orang mendoakan Bapak. Dan begitu banyak orang yang mensupport Bapak. Dan kepada yang terhormat Bapak Presiden, saya pastikan ramalan Mbak Yu ini tidak akan terjadi. Karena tangan Tuhan yang kuat menopang Bapak. Indonesia dijaga oleh pasukan malaikat Tuhan. Indonesia dikawal oleh kebaikan-kebaikan dari doa-doa orang benar. Sehingga Indonesia dijaga dari segala malapetaka mara bahaya. Dari segala niat orang jahat. Indonesia damai. Indonesia diberkati. Jayalah selalu Indonesia. Mbak Yu, kami mendoakan Mbak Yu. Supaya Mbak Yu kembali ke jalan yang benar. Mbak Yu beriman kepada Tuhan. Mbak Yu berhenti dengan ramalan-ramalan ini. Ini hanya himbauan saya sebagai sesama anak bangsa. Karena Indonesia adalah bangsa yang beragama. Indonesia percaya pada Pancasila. Yang sila pertamanya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Saya percaya kepada Tuhan Yesus yang hidup. Dan saya percaya betul Tuhan yang Yesus yang hidup ini yang akan menjaga Indonesia, akan mengirim pasukan malaikatnya untuk mengawal Indonesia. Karena saya percaya apa saja yang Tuhan mau pasti jadi, apa saja yang Tuhan tidak mau tidak akan terjadi. Dan kerusuhan, kekacauan, kehancuran, penjarahan di mana-mana, serta jatuhnya presiden, itu bukan kehendak Tuhan. Kita akan lihat waktu yang akan membuktikan apakah ramalanmu yang betul ataukah Tuhan saya yang hebat, dahsyat dan luar biasa yang menjaga Indonesia, menjaga Bapak Presiden dan memberi tentram, damai, aman
buat Indonesia. Tuhan Yesus memberkati doa saya. Dan biar kita semua berdoa bersama. Indonesia damai, Indonesia kuat, Indonesia bersatu. Salam dari saya, doa dari saya. Kamu